Faslun wa aqallul ghusli niyyatu raf'il janabati aw fardul ghusli aw raf'il hadathi wa isti'abu jami'i sya'rihi wa bashari wajibu wa niyyati bi awwali maghsul. Pasal selanjutnya pada kitab Al-Muqaddimah Al-Hadrawiyah, yaitu mengenai tata cara mandi wajib. Pembahasan sebelumnya mengenai kapan kita wajib mandi hadas. Kapan saja kita wajib mandi hadas. Malam hari ini insyaallah kita akan jelaskan bagaimana tata cara mandi hadas ketika kita ini memiliki hadas besar. Mandi hadas ini ada rukunnya, ada sunnah-sunnahnya. Rukun artinya hal-hal yang mau nggak mau kita kerjain. Kalau kita nggak kerjakan, maka mandi hadas kita tidak sah. Adapun sunnah sifatnya itu boleh dikerjakan, boleh tidak. Kalau kita kerjakan maka kita mendapatkan kelebihan dan keutamaan. Kalau kita nggak kerjakan, ibadah kita tetap dinilai sah. Kembali ke rukun mandi ini. Rukun mandi ini cuma dua. Yang pertama niat, yang kedua meratakan badan dengan air. Itu aja. Jadi rukun mandi cuma dua. Pertama niat, dan niatnya ini harus bareng pas lagi mandi, nggak boleh sebelum mandi ya. Kalau misalkan sebelum masuk kamar mandi dia udah pengen mandi hadas ya, pengen mandi hadas nih, tiba-tiba pas masuk kamar mandi lupa, dia nggak keingetan mau mandi hadas, nggak keingetan. Misalkan habis ngobrol rencana kapan nih tanggal pernikahan misalnya, kan lupa aja. ngobrol ngalor ngidul, kelupaan dia pengen mandi hadas. Tapi akhirnya dia mandi juga karena udah bawa anduk ya. Pas mandi dia nggak keingetan sama sekali mandi hadas. Nggak keingetan sama sekali mandi hadas. Maka dia harus ulang mandi. Kenapa? Ketika dia mandi tujuannya mandi biasa itu. Ya mandi biasa, bukan mandi hadas. Jadi yang dimaksud dengan niat itu seperti itu, bukan berarti misalkan kita mempersulit niat dalam beribadah. Misalnya nawaitu ghusla al-wajib misalnya, atau nawaitu raf'al hadatsil akbar, ya boleh juga. Cuma inti daripada niat itu ketika kita melakukan ibadah, kita tahu apa yang kita lakukan. Mandi mau ngapain? Mandi hadas, ya udah cukup. Mau ngapain? Mandi wajib, ya udah cukup udah. Ya, enggak perlu dipersulit. Yang pertama, jadi pas lagi mandi, pas lagi badan kita ini basah dengan air ya. Bagusnya badan kita basah pertama kali sambil kita niat. Jadi niat itu berbarengan dengan basuhan pertama ketika mandi. Itu yang wajib. Yang wajib itu niat, kemudian niat ini harus berbarengan dengan basuhan ketika mandi. Nggak mesti yang pertama. Kalau misalkan di tengah-tengah mandi baru ingat, ya nggak apa-apa juga. Cuma masalahnya diulang lagi. Artinya yang udah kena air sebelum niat diulang lagi. Bagaimana cara niatnya? Sebagaimana sudah kita jelaskan berkali-kali, niat ini jangan dipersulit ya. Yang penting kita tahu apa yang kita mau kerjakan. Apa yang kita mau kerjakan sekarang? Mengangkat hadas atau menghilangkan hadas. Mengangkat kayak mau menghilangkan, sama aja. Ketika kita mandi tujuannya mau ngapain nih mandi? Supaya badan kita ini hadasnya hilang. Hadas yang mana? Hadas besar. Karena kalau hadas kecil kita pakai wudu ya. Itu tata cara niat mandi. Kalau bahasa Arabnya nawaitu raf'al hadasil akbar atau nawaitu fardhul wudu. Kalau nawaitu raf'al hadasil akbar, saya niat mengangkat atau menghilangkan hadas besar. Kalau nawaitu fardhul wudu artinya saya niat mandi wajib. Kalau fard itu artinya wajib ya. Saya niat mandi wajib. Itu cukup dah, niat gampang. Pakai lillahi ta'ala juga gak apa-apa, tapi usahakan hindari mengucapkan nama-nama yang mulia, di antaranya nama-nama Allah, karena kita lagi di tempat yang biasanya ada najis di situ ya. Sebagaimana niat pada ibadah-ibadah lainnya, niat ketika mandi hadas juga wajibnya di hati, bukan diucapkan. Jadi kalau nggak diucapkan sekalipun nggak apa-apa, ya, nggak pakai ngomong misalkan, nggak apa-apa. Yang pertama, yang kedua meratakan badan dengan air. Yang penting badan kita dari ujung rambut sampai ujung kaki itu rata sama air.
sya'aran wa basharan wa dhufura wa sinnan. Sya'aran wa basharan wa dhufura. Kulitnya, setiap bulu yang ada di tubuh kita, apakah bulu di rambut kepala atau bulu di wajah atau bulu di badan dan lain sebagainya, itu harus rata kena air. Harus rata kena air. Wa dhufura, dan begitu juga kuku kita. Dan yang ada di bawah kuku yang kelihatan. Kalau ada kotoran itu harus diperhatikan. Karena bagusnya sebelum ketika mandi sambil perhatikan ma'atiful badan. Artinya lekuk badan itu yang suka ada kotoran ya. Di di kuku atau di ketiak atau di lipatan-lipatan di badan. Itu perhatikan, khawatir ada kotoran yang bisa mencegah sampainya air. Itu yang wajib cuma satu, meratakan badan dengan air. Dikatakan wasti'abu jami'i sya'rihi wa basyarihi wa yajibu gharrun niyati bi awwali maghsul. Udah mandi misalkan tahu-tahu kelihatan ada yang enggak kena air, bagaimana? Ya udah. Siram aja itu pakai air. Habis mandi misalkan tahu-tahu di kaki ada solasi nempel. Ya udah, solasinya buka, siram pakai air kelar. Nggak usah diulang semuanya. Beda hal kalau wudu ya. Kalau wudu muka kita di muka tahu-tahu ada penghalang air, solasi atau semacamnya. Nggak bisa kita ini cuman basahin muka kita doang. Harus diurutin lagi tuh tangan. Tapi kalau mandi ini karena satu badan itu dianggap satu anggota. Kalau wudu kan anggotanya banyak. Kalau badan ini kalau hadas besar, badan itu cuma dikatakan itu dianggap satu anggota. Jadi kalau ada yang kelupaan dibasahin pakai air, maka cukup dibasahin pakai air. Kemudian syarat selanjutnya, air ini harus mengalir ya. Maksudnya kita ini mandi semuanya rata dengan aliran air. Enggak cukup misalkan dilap-lap doang. Enggak cukup dilap misalkan lagi kedinginan, lagi dingin, dilap-lap doang misalkan. Mandinya dilap-lap. Bagaimana hukumnya? Nggak sah mandi. Terus gimana kalau misalkan junub cuma cuacanya dingin? Nah, ini bagaimana ini? Kalau memang dinginnya itu dingin banget, kira-kira kalau dia mandi itu bisa celaka, ya. Bukan kayaknya ya, bukan kayaknya. Mukanya dingin banget nih, misalnya nggak bisa. Ya, nggak bisa. Apakah dia ini memang udah punya riwayat buruk dengan cuaca dingin? Misalkan dia udah pernah ke tempat yang sama, ya, misalkan tahun kemarin di puncak misalkan ya, di puncak junub juga nih, pas habis mandi besoknya meriang. Itu kan ada riwayat namanya tajarrub, pengalaman. Misalkan di waktu lain dia ke puncak junub lagi misalkan ya, di tempat yang sama, nggak apa-apa, langsung tayamum aja. Kenapa? Karena udah ada riwayat. Ya. Jadi udah pengalaman ya. Kira-kira kalau diulangin lagi kemungkinan besar terjadi hal yang sama. Nah, itu nggak apa-apa, tayamum aja. Tapi kalau masih kayaknya nih, nah itu nggak boleh. Nggak boleh. Kecuali kalau memang di ini dokter atau ada dokter di situ dicek suhunya nih. Bahaya misalkan kondisi badan dia lagi kurang sehat, kalau kena air bisa sakit. Boleh tayamum. Tapi kalau cuma kayaknya doang dingin, itu nggak boleh pakai debu. Pas udah dijajalin misalkan kena, nah itu baru boleh terusin. Misalkan ya, dia dicobain nih, tahu-tahu ngerasa badan ini nggak kuat, udah jangan terusin, jangan terusin. Ya, kenapa kalau diterusin sama aja nyakitin diri sendiri. Jadi dia ketika dia masih ragu harus paksain air dingin. Tapi kalau misalnya dia ngerasa nggak kuat, kena air dikit, udah lap badannya, habis itu tayamum. Tayamum pakai debu ya, debu dari tanah gitu ya. Debu pokoknya, bukan tanah liat, bukan, tapi debunya itu ya. Nah itu hukum ketika keadaan atau cuaca dingin bagi orang-orang yang fisiknya itu nggak kuat atau cuacanya sangat dingin. Wa sunanuhu, itu kita bicara rukun-rukunnya. Selanjutnya pembahasan mengenai sunnah. Al-istiqbal, menghadap kiblat. Ya, ketika mandi hadas, sunnah menghadap kiblat. Diri apa duduk? Nah, khusus mandi hadas ini disunahkan berdiri. Sunnahnya berdiri, bukan jongkok. Nah, kecuali kalau misalkan
ada bagian-bagian di tubuh kita yang nggak kena air kecuali dengan cara jongkok. Nah, baru itu jongkok supaya air itu rata ke seluruh badan kita. Selanjutnya wa tasmiyatu magrunatan bin niyah. Kalau misalkan di mandinya ini semacam di kolam renang ya, atau di mana? Citaman kan ya. Itu baca bismillah berbarengan dengan niat. Tapi kalau di kamar mandi hindarkan. Karena kamar mandi ini tempat najis. Kalau baca bismillah kan kita mengucapkan nama-nama yang mulia. Baca bismillah dalam hati bagaimana ya, silahkan. Yang penting jangan diucapkan ya, karena kita menghormati nama tersebut, nggak diucapkan di tempat-tempat yang kurang pantas. Wa ghuslul kaffain, mencuci tangan. Anjuran-anjuran yang syariat anjurkan jauh sebelum ada corona, selalu mencuci tangan. Ya, itu. Jadi orang Islam ini bersih tapi tidak berlebihan ya. Karena kebersihan yang dianjurkan itu kebersihan yang tidak berlebihan. Dikit-dikit seret. Semuanya. Mulutnya disempret, tangannya disempret, semua disempret. Pakai masker kemana-mana, silahkan ya. Tapi Islam dari dulu sudah menganjurkan kebersihan, tapi tidak berlebihan. Ya, banyak keadaan kita dianjurkan cuci tangan. Di antara sebelum wudu, setiap wudu kita cuci tangan. Kemudian sebelum mandi hadas cuci tangan. Sebelum makan dianjurkan cuci tangan. Setelah makan dianjurkan cuci. Ghuslul kaffain, mencuci tangan. Wa raf'ul adza, menghilangkan kotoran-kotoran yang tersisa di badan kita. Misalkan ada tuh kotoran-kotoran, kakinya masih ada kotoran kotor, misalkan debu, tanah, atau misal di ini yang kerjanya itu di lapangan, di outdoor, ada bekas-bekas cat atau bekas-bekas apa, itu dibersihkan dulu. Supaya apa? Supaya pas lagi mandi itu air nggak terhalang, ya, nggak ada maksudnya bagian di tubuh kita yang nggak kena air, semuanya rata dengan air. Tsummal wudu, kemudian disunahkan sebelum kita mulai mandi itu berwudu. Wudunya gimana? Seperti wudu biasa, dari mulai kumur-kumur sampai kaki. Ya. Terus sudah selesai mandi wudu lagi nggak? Tergantung. Kita sebelum mandi sunnah wudu. Ya. Niatnya bagaimana? Niat kayak niat biasa. Nawaitu fardhu wudu, saya niat atau mengangkat hadas kecil. Habis mandi wudu lagi nggak? Tergantung. Kalau ketika kita mandi kita melakukan hal-hal yang membatalkan wudu, misalkan buang air kecil, buang air besar, atau memegang kemaluan, setelah selesai mandi wudu lagi, karena wudu kita batal. Tapi habis wudu, ketika kita mandi kita nggak melakukan hal-hal yang membatalkan wudu, wudunya nggak usah diulang. Ya. Kemudian summa ta'ahudu mawadhi'al in'ithaf. Kemudian perhatikan atau kita ini membersihkan bagian atau area di tubuh kita yang biasanya terkumpul kotoran. Ya, di mata nih kadang apa namanya? Belek tuh ya, kotoran mata. Kemudian tadi itu kuku. Kemudian lipatan-lipatan persendian di badan ini itu yang kadang-kadang ada dakinya. Nah, itu diperhatikan. Khususnya kaki kalau di musim hujan ya, kadang-kadang suka ada bekas-bekas debu atau kotoran yang ada di kaki kita. Kemudian wa takhlilu usulis sya'ri thalathan biyadihil mablulah. Ya, antara kalau sekarang kita mungkin bahasanya sampoan ya. Jadi kalau dulu kan belum ada sampo, itu disunahkan buat membersihkan rambut dengan cara takhlil. Takhlil itu dibersihkan. Kalau sekarang kan udah canggih, sudah ada sampo ya. Sampoan karena lebih bersih lagi, sunnah. Tsummal ifadatu ala ra'sih. Kemudian tata cara mandi yang disunnahkan. Mandi mau bagaimana caranya boleh, yang penting badannya rata sama air. Mau itu pakai shower boleh, mau pakai ember boleh, mau di kolam boleh, mau di kolam renang juga boleh, ya, mau di kali boleh, gimana boleh. Di kolam renang juga boleh. Nah, cuma tata cara yang paling utama itu pertama dimulai dari kepala. Mulai yang pertama basuh di kepala. Diguyur dulu kepalanya itu ya. Kalau enggak, tapi kalau sekarang kebanyakan orang menyarankan itu, khususnya kalau mandi malam-malam itu mulai kaki dulu katanya. Kalau kepala dulu ngeri stroke, ada yang bilang stroke ya. Banyak kejadian jatuh di kamar mandi, terus lagi mandi kepala dulu enggak kuat. Katanya panas gitu ya. Nah, bagaimana ya, tergantung. Kalau misalnya ente enggak yakin, kaki dulu cuci supaya suhunya misalkan stabil baru kepala.
Adapun asal sunnah dimulai dari kepala. Tsumma ala syaqqihil ayman tsumma al-aysar wa tikrar thalathan. Kemudian setelah kepala kita guyur pakai air, bagian badan belah kanan dulu. Kalau pakai shower misalkan berarti kita belah kanan dulu basahin dari atas sampai bawah. Dari pundak sampai kaki. Kemudian sebelah kiri juga dilanjutkan ke sebelah kiri dan dilakukan sebanyak 3 kali sunnahnya. Wadalku fi kulli marrah, dan menggosok-gosokkan tangan ke badan. Itu di antara sunnah dalam mandi. Jadi kalau mandi di kolam renang nggak dapat kesunahan gosok-gosok. Kenapa? Karena kita nggak gosok. Jadi sunnahnya ketika mandi kita gosok-gosok badan kita. Wastishabun niyya wa alla yanqusa ma'hu ansa. Disunnahkan ketika mandi airnya jangan kurang dari 1 sok. 1 sok itu berapa banyak? 1 sok ini katakanlah 4 botol 1 liter kurang lebih. Airnya tidak kurang dari 1 liter. Karena 1 sok ini 4 mud. 1 mud itu 1 genggaman tangan, bukan genggaman ya, 2 ini. Kalau kita wudu, ini namanya 1 mud. Kalau kita wudu kan begini, kita ambil air nih, ini namanya 1 mud. Nabi kalau wudu dulu dengan semua kesunahannya cuma 1 mud doang. 1 mud. Ibaratnya mungkin 1 aqua gelas. Aqua gelas 1 mud berapa? Ini kalau kita tuang muat di tangan Nabi ya. Tangan Nabi kan maksudnya lebih besar dari rata-rata tangan orang kita ya kan ya. Kurang lebih segini dah. Itu Nabi wudunya cuma segitu airnya. Dengan semua kesunahan-kesunahannya. Semua sunnah itu. Ada yang bilang kalau orang biasa nggak bisa. Kenapa? Karena badannya nggak semulus Nabi. Kalau Nabi ini badannya halus. Bukan berarti nggak pernah kerja ya. Pekerja keras, cuma memang di antara keistimewaan beliau Allah jaga tubuh. Itu nggak pakai hand body, nggak pakai apaan, halus. Jadi kata ulama kalau misalkan wudu itu kayak daun talas tuh kan, airin langsung tangking halus ya. Kalau sarip gimana? Nenep boleh ya. Banyak dakinya kan nenep gitu. Jalan misalkan ya. Tapi kayak sarip nih masya Allah. Jadi itu ya. Paling enggak walaupun kita nggak bisa sama. Kalau sekarang kebanyakan kita wudu pakai keran, jangan terlalu boros ya, buka keran dikit aja. Ada sabaran dikit kalau wudu kan kadang-kadang kita nggak sabar pengen air cepet ya itu di tangannya, jadi buka. Itu kan pasti banyak itu yang kebuang karena kebanyakan air yang nggak ketadang sama tangan kita dibandingkan yang ketadang. Dan kita bisa nadang itu keran masih nyala terus, jarang yang kita tutup. Kecuali kalau misalnya di rumah udah ada keran kayak di bandara atau yang pakai sensor, nah itu baru. Kan ada tuh keran yang pakai sensor tuh ya. Jadi kalau kita giniin keluar air, kalau dilepas nggak keluar air. Jadi Nabi kalau wudu cuma 1 mud, kalau mandi 1 sok. 1 sok itu apa? 1 sok itu 4 mud. Ini kan 240 mili kan, kurang lebih 1 liter. Beliau mandinya itu 1 liter. Jadi kita sunnahnya jangan kurang dari 1 liter. Bisa ente mandi pakai 1 liter lihat? Bisa. Karena badannya halus ya, badannya sempurna, zahir dan batinnya sempurna. Itu pun 3 kali mandinya ya. Itu 1 liter itu bisa buat 3 kali basahin badan. Nabi nggak perlu pakai sabun lagi. Kalau kita mesti pakai sabun ya. Nah, pakai sabun ya bau apek kan begitu ya. Kalau Nabi nggak perlu pakai sabun lagi. Selanjutnya wa an tutbi'al mar'atu ghairu mu'tadatin al-wafati atradam bimisk thumma bitib thumma bitin. Khusus perempuan ya, kalau misalnya udah ada yang berkeluarga, kasih tahu istrinya atau kasih tahu anak perempuannya atau saudarinya setelah selesai hadas haid atau nifas, itu dianjurkan untuk menghilangkan aroma bekas darah haid atau nifas menggunakan, kalau dulu itu pakai wangian semacam misik atau wangian yang lain. Kalau sekarang tentu banyak tuh ya obat-obat herbal yang memang diperuntukkan buat menghilangkan aroma-aroma semacam itu. Jadi hukumnya sunnah kalau diniatkan. Kalau diniatkan hukumnya sunnah. Setelah apa? Setelah selesai masa haid atau nifas. Itu yang dianjurkan. Setelah selesai masa haid atau nifas, paling enggak dia membersihkan kemaluan itu dengan hal-hal yang bisa menghilangkan bekas aroma darah haid atau nifas. Selanjutnya, fa illam tajidhu fal ma'u kafin. Kalau enggak ada wangian maka cukup menggunakan air. Wa alla yaghtasila min khurujil mani qabla al-baul.
Wa dzikrul ma'tsur ba'dal faragh minal ghusl wa tarkul isti'anah. Selanjutnya, kalau misalkan dia mau mandi hadas disebabkan keluar sperma atau air mani, apakah karena ihtilam, mimpi basah, atau bagi yang sudah berkeluarga setelah berhubungan, atau dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram, maka dianjurkan sebelum mulai mandi ya buang air kecil dulu. Supaya apa? Supaya sisa-sisa air mani yang ada di batang kemaluan itu keluar bersama air seninya. Supaya apa? Setelah selesai mandi, kalau misalkan dia buang air kecil, nggak ada yang keluar lagi. Karena misal dia nggak pipis dulu, mandi hadas. Setelah mandi hadas, dia buang air kecil, ternyata masih ada sisanya di batang kemaluan itu, dia harus ulang lagi mandi. Harus ulang lagi. Jadi disunnahkan supaya dia nggak mengulang mandi karena sperma yang masih ada di batang kemaluan tadi, disunnahkan untuk buang air kecil terlebih dahulu. Wa az-zikrul ma'tsur ba'dal faragh. Sunnahkan untuk membaca doa setelah mandi hadas. Apa doanya? Sama seperti doa setelah wudu. Nah, ini kalau setelah wudu mungkin udah banyak yang tahu, udah ada yang ngamalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Nah, ini doa ini juga dianjurkan dibaca setelah selesai mandi hadas besar. Di luar kamar mandi ya, jangan dalam kamar mandi. Wa tarkul isti'anah. Faslun wallahu Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika Allahumma ya alim bihayati اطلع على سرائري اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وذلاتي جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما ياتي فاكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي في حياتي ومماتي اللهم اني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك اكتبني من اوليائك واسلك بي سبيل هداك والحكم بأسفياك صلى الله عليه وسلم.